SD Pak Pri. Saya dengan Pak Aryo ini dulu menikah hanya punya sapi satu atau dua, sekarang sudah puluhan, dan sekarang usaha saya sudah lancar. Dan mohon maaf Pak Nani, pada bulan setelah Lebaran kemarin, beliau berdua itu mendapat kunjungan hampir setiap hari, mulai dari dinas peternakan, dinas perdagangan, bahkan dari perguruan tinggi, baik dari UGM, UNER, UNBRA dan sebagainya. Bahkan menjadi tempatnya PPL-nya kedokteran hewan dari Universitas Brawijaya. Ya, ini kalau tidak salah informasi kemarin kita sebenarnya berbenturan dengan penerimaan tamu dari dosen Universitas Brawijaya yang mengantarkan mahasiswa kedokteran peternakan di situ. Namun kita lebih diprioritaskan karena kita sudah salah lebih dulu. Jadi sesuatu yang kadang-kadang tidak masuk akal, seseorang yang hanya lulusan SD bisa berkomunikasi dengan beberapa mahasiswa dan dosen dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadikan kegiatan ini tidak hanya jalan, tapi rekreasi sambil belajar. Tetap serius, nonton nggih? Sebelum kita berangkatkan, nanti kapan ambil buku dulu, nanti kita berdoa terus berangkat. Ya, kita tunggu ambil buku dulu. Yang belum. Anak-anak mohon diperhatikan sebentar. Jadi tadi yang seperti sudah disampaikan Pak Pri, bahwasanya tempat yang akan kita kunjungi ini nanti tempat yang sangat luar biasa. Mendengarkan yang dijelaskan tadi sudah dikunjungi dari berbagai elemen ya, dari universitas, kemudian dari dinas peternakan dan lain-lainnya. Kesempatan ini nanti mohon digunakan dengan baik. Ketika kalian berkunjung keluar sekolah, nah disitulah nanti sekolah kita ini akan dimulai langsung oleh masyarakat. Jadi bagaimana nanti sopan santun kalian, tingkah laku kalian ketika di sana. Jadi nanti sikap tolong diperhatikan, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tadi saya sudah melihat rundown kegiatan kita pada hari ini, dan nanti pukul 9 itu adalah mulai pengambilan konten. Jadi nanti saya harapkan, dan ini menjadi tugas kalian, satu kelas itu dibentuk menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok itu nanti setiap kelompoknya membuat 2 dokumentasi. Yang pertama adalah video full ketika wawancara. Jadi nanti kan pasti ada yang wawancara. Nah, itu sudah silakan di video dengan durasi yang full. Kemudian yang kedua adalah seperti video vlog yang durasinya tidak terlalu lama, yang itu nanti memperlihatkan semua aktivitas kalian, mulai dari berangkat, terus wawancara di sana, kemudian memvideo kondisi di sana. Jadi seperti vlog, durasinya tidak usah terlalu lama, cukup 1-2 menit saja. Dilengkapi dengan tulisan, diedit, diberi nama kelompok, anggota, kemudian dideskripsikan apa yang sedang dijelaskan. Jadi seperti video vlog ya, saya yakin kalian sudah cukup paham. Silahkan diedit, dikreasikan sebagus mungkin dengan tetap menggunakan gambar-gambar, menggunakan bahasa yang baik dan benar selayaknya video vlog bagi seorang pelajar. Jadi kegiatan Sri Pandu bersinar dengan tema wirausaha. Ayo vlogkan lho. Balik kelas 9 ini rame itu, Mas. Ikut, nanti nyusul, Pak. Nih, praktek baik dari bahasa Indonesia, informatika, matematika, dan lain sebagainya, mapel yang saling berkolaborasi dalam kegiatan ini bisa pakai kokurikuler. Ya, merdeka, merdeka, merdeka. Wis semangat.
Coba video. Semangat. Rudi, mau kemana Rud? Ke Pabrik di. pabrik susu. Pabrik sapi. susu sapi. Ya Bung ya, Rud ya. Jadi siswa-siswi ini ceritanya berjalan kaki untuk berkunjung ke sentra produksi susu segar dan olahan dari susu. Nah, kita long march jalan kaki. Apa sapa? Mau kemana? Nang di Ravera. Di ke Jakarta. Iya, Pak. Jakarta. Tetap hati-hati di jalan. Hati-hati di jalan. Nih. Ini berjalan kaki mau belajar dalam kehidupan nyata. Dengan Pak Dadang. Nih pembinanya, ini hidup. Nyata-nyata hidup. Didampingi dengan wali kelasnya. Ini sudah hampir mendekati lokasinya. Breaking news hari ini pagi-pagi kita jalan-jalan ke sentra pabrik susu segar. Ini sentra pabrik susu segar. Berkah susu. Ya, ini berkah susu. Nih, tempatnya. Nih, gurunya. Sudah sampai ke lokasi dengan selamat ke tujuan untuk belajar menjadi calon wira swasta hebat. Nih. Ya, ini anak-anak juga mendokumentasi. Yang saya hormati Mbak Prihatin Prayuga selaku pengelola kelompok tani ternak sapi Tani Mulyo, dan Mbak Malaysia yang juga menjadi pengelola di sini. Terima kasih, syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada beliau Mas Naryo dan Mbak Prihatin Prayuga yang sudah memberi kesempatan kepada kami siswa-siswi SMP Negeri 2 Panean, utamanya kelas 9, untuk kegiatan outing kelas di Pusat Usaha Ternak Sapi Perah. Harapan kita semuanya bahwa semoga kunjungan ini akan membawa manfaat untuk kalian semuanya. Kelak di kemudian hari untuk mendidik sebuah keterampilan, kecakapan hidup, sehingga insya Allah bisa digunakan sebagai bekal untuk menata hidup di masa depan. Ya, jadi untuk mengembangkan usaha kita perlu belajar dengan aktif. Dan hari ini tidak perlu lama-lama. Apa yang nanti akan disampaikan oleh Mbak Prihatin Prayuga sama Mbak Faisa sama Mas Naryo mungkin nanti tolong diperhatikan dan dicatat, mungkin bisa membuat konten video, semoga menjadi bekal untuk kalian semua. Mungkin itu dari kami sebagai pembuka. Mungkin ada tambahan dari Mbak Prihatin Prayuga. Ya, ucapkan selamat pagi, selamat datang untuk adik-adik semua.
Nanti kita di sini acaranya belajar bersama ya, nggak ada ahli, nggak ada yang anak-anak. Kita belajar bersama, kita sharing, kita tanya jawab untuk peternakan sapi perah dan hasil olahannya. Jadi nanti kita ikut jadwal jenengan ngoten nggih Pak nggih. Runtutan acaranya dari Bapak Ibu guru, kita berdua nderek. Terus nanti untuk adik-adik enaknya di sini apa di rumah dulu ya Pak? Oke, setelah saya bubarkan silakan anak dan cara pengolahan pakan, kemudian ke peternakan, dan terakhir di pengolahan sekaligus kita acara diskusi. Oh iya, di depan juga ada penampungan susu yang sudah diperas di sana. Mulai dari depan ke sini terus ke belakang ke dalam. Oke, kita serahkan sepenuhnya ke anak-anak untuk mencari informasi. Sekali lagi terima kasih tepuk tangan untuk semuanya siap-siap. Silakan dilaksanakan. Iya, dibagi. Oh iya. Oke, kita durasi 30 menit. Baru nanti kita ke pengolahan bareng-bareng ngoten nggih. Nggih. Monggo derek mawon, denen bagi teman. Nggih. Nggih. Oke, silakan. Ini aja 9A dan 9B di penampungan dan pengolahan pakan, 9C dan D di sana. Nanti 15 menit langsung tukar. Nonton dia, yang di sana sama Mbak Isa, yang di sini langsung di kandang langsung dengan Mbak Prihatin. 9C. Oke, silakan langsung menyebar. Nah, monggo Mbak. Ke kandang ya. Berarti. Ini pengolahannya yuk. Susu. Iya ini. Sterilisasi susu. Ini sterilisasi susu. Ya, ini kelas 9A didampingi oleh wali kelasnya Bu Anita Ismiati ya. Ini mendampingi juga berpraktek baik, nanti bisa dijadikan konten untuk bahasa daerah. Berkunjung ke tempat wirausaha. Ini mobil armadanya untuk mengangkut susu segar. Itu kameramennya Alvin, kameramen Indonesia.
membawa syuting panggul dari tripod. Nih, kameramennya menyuting. Menyuting. Pakan, tempat pengolahan pakan. Ini tempat pengolahan pakan menggunakan rumput Jogja. Ini dengan Bu Ari dan Pak Mar di peternakan susu dengan Pak Mar. Halo. Ini. Lagi menyiapkan untuk bertanya-tanya, ya bertanya-tanya, untuk lagi sesi wawancara, ya, wawancara Siva dan kawan-kawan. Dan ini sapinya, mana sapimu? Sapinya lagi bubuk. Ada banyak sapi di sini. Yang laki namanya apa, Pak? Masalah video porong we. Masalah video porong. Ndang. Anak-anak melakukan sesi wawancara dan liputan oleh narasumber, didampingi oleh wali kelasnya Pak Maryadi, juga Pak Buari. Ini Buari ada. Ayo Nang, silakan wawancara liputan. Dli Fadli, ayo Dli. Alat untuk memeras susunya sapi. Meras susunya sapi pakai ini. Anak-anak tadi kamu pas menyusui itu bepergian jauh itu kan tapi udah mulai. Mulai tadi gigi. Belum mesin. Di sini juga ada ini sapinya ternyata. Teman-teman, Halo, siapa ini? dari Dari kelas 9D. Bu Susi. Gabung ya Dengan teman-teman. siapa ini namanya? Saya Ilove 9D. Ya, ini siapa nih? Saya Dinda 9D. Ini siapa nih? Sani Natasha Juliani. Nah, ya. Tuh, temanmu sendiri ya di sana ya. Enggak takut ya, Wes. Independen, Pak. Independen semua. Independen. Wah. Oh, akhirnya dia lari. Akhirnya dia lari. Lagi apa ini sana? Video masih. Ya cuma Blayu. Anu tuh kan. Saya Coba lari. Yo tadi tak video kamu lari ya. nanti kirim ya, Pak. Ini nanti di YouTube ada. Ya lari tadi loh, Pak. Lutfi lari tadi loh. Jawab Blayu. Oke, oke. Jawab Blayu. Ayo, ayo, ayo. Amit. Grupnya Mario dan kawan-kawan.
Di Adi, sehat Di? Sehat. Sudah makan Di? Wis, sip sip. Sapi alat nah. Jadi ini operasionalnya seperti ini deh. Jadi sapi itu kan ambingnya ada empat lubang. Ini kita keletkan sama itu ambingnya itu ke atas melalui mesin ini. Mesinnya ya ini. Kita sedang jadi acaranya masuk ke kamera ini. Setelah mesin dinyalakan, terus ini kita lebih ambil sapi dari bawah. Nih dokumentasinya anak-anak. Biasanya seperti ini. Efisiennya alat ini deh, kalau manual itu biasanya merahnya 10 menit baru selesai, tapi kalau ya pakai alat ini 5 menit sudah selesai. Jadi efisien banget. Dengan Pak Pri ini. Sapi itu menggunakan berapa liter ya? Ini Mas Seto dengan kilopea. Besar itu biasanya hasilnya bedanya rata-rata itu sekitar 15 liter ya. Lutfi Gerinda. Kita sudah belajar tentang memerah sapi dan nanti kita akan ke depan ke tempat penampungan dan ke tempat pengolahan baru. See you next time. Terima kasih. Ya cukup pindah tempat. Ya silakan yang terakhir. Geser ke penampungan sama geser yang sana dari sini. Belum Pak. Sembilan AB. Karo wawancara. Sapi terkena sakit. Ini lagi-lagi. Yang ini loh, yang udah tadi. Bagian yang sana enggak. Biar aja Pak. Yang dilek wawancara iki arep iki. Didowong ini Pak ya. Ini wis pindah rano. Wis bapakne. Siji mau piye? Enggak usah kabarin Pak. Ini aja Pak. Ya itu masih. Adik kau ini. Saya mau tanya. Bisa kan? Kayak mademe Mbak. Bebe. Mbak, saya ingin mau bertanya. Bagaimana sapi yang terkena penyakit dapat bisa menjaga? Tergantung penyakitnya ya. Memang nggak nyaman penyakit yang karena sapi perah banyak penyakit. Halo sapi.
Sapinya udah makan belum? Sudah. Ya. Udah makan sapi. Piye. Kata-kata hari ini, Nin. Kata-kata hari ini tetap semangat walaupun tidak ada penyemangat. Tetap semangat walaupun tidak ada penyemangat hari. Dindul. Metir. Mengasih pakan sapinya biar gemuk, biar sehat, susunya banyak. Kalau banyak nanti dijual, dapat cuan. Kata-kata hari ini Bunit untuk pembelajaran anak-anak. Jangan lupa minum susu tiap hari biar kuat. Ya. Hai semuanya. Hai semuanya. Sekarang kami ada di peternakan sapi berkelas susu. Yuk ikutin keseruan kami. Let's go. Kino lagi makan ya. Ya, ini makan rumput. Lagi makan rumput ya Kinonya, ini sapi kecil. Anak sapi, sapi kecil ini sapi kecil. Anaknya sapi. Nanti habis makan jangan lupa minum susunya sapi ya. Susunya ibunya sapi. Mie. No, makan no, Kino. Kino makan. Kino. Makan yang banyak ya no, biar dan gede. Nyam. Kino gede Kino. Anaknya sapi masih bedet. Suasana masih asri dan sejuk, menyatu dengan alam. Para insinyur penerbangan dengan Fahrul, insinyur penerbangan angkasa Pura 9. Perdana ram-raman 3 meter. 3 meter. 2 meter, Pak. Akar guys keluar. Gitu. Berada di rumah produksi hasil olahan pangan Berkah Susu. Ini Berkah Susu. Nih, udah berada di Joglo manis Berkah Susu. Iya. RT pirapi. Situ. RT 1 RW 2 Desa Jabung Kecamatan Panean Kabupaten Magetan. Berkah Susu sedia susu sapi segar, susu
pasteurisasi, stik susu, permen susu, puding susu. Nomor yang bisa dihubungi di 085730039680. Jangan lupa kalau mampir di Panean ya, mampir ke Berkah Susu untuk memberi oleh-oleh khas Magetan. Oke, kita bergeser masuk di dalam rumahnya. Nah, ini ada olahannya. Anak-anak sudah meliput mempunyai gizi yang berita. sangat banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Fahrul siapa? Malikinas. Fahrul Maliki apa Malikinas? Malikinas, ini olahannya. Permennya ini kayak ini, oh, sip bagus ini. Berkah stik susu nih. Etalase ini susunya segar, ada susu rasa melon, susu rasa stroberi. Ini ya. Itu di dalamnya ada sertifikat dari kementerian. Nih juga yang dapat dikonsumsi siapa saja. ada apa ini? Friska ini apa? Ini ada susu dan es krim dari susu sapi perah. Harganya berapa itu? 6.000. 5.000. Wah, cukup 5.000. Ya, ini Murah ada sekali. apa? Iya. Beberapa macam. 5.000. Oh iya, harganya 5.000. Wes, murah sekali nih. Dibeli. Oke. Dokumentasi kegiatan dan edukasi kelompok hasil olahan pangan ini sudah banyak sekali yang berkunjung. Ada beberapa ini sudah dipajang di sini. Ayo biar presentasi ning kene. Ayo lu kene kene lu. Jebul. Endi? Ning kene. Nang, ayo. Foto sing agak presentasi. Anitia sing anu presentasi. Iya, tak kabeh. Lho. Ayo, Cak. Ayo. Pak, ayo, Pak. Kon ngurusnya siapa ya? Aku. Kalau Pero. HP-mu Pak. Nah, aku bawa ini kok. Cah, tolong puterno iki, Cah. Ya. Ya udah mulai. Iki video khusus video. Masih jernih kirun. Kok potret. Nah, sudah, ayo mulai. 0,5. Ya, oke, roll action. 1, 2, 3 ya. Ngene kabeh, Cah, ngene kabeh lho kok lagi. Wes. Bisa dilihat, dibuka-buka ini. Rul, mau beli. Silahkan, nanti bisa nambah, bisa beli. Ini. Nanti kamu selama di sini dapat hadiah. Hadiahnya susu pasti. Ya bentar lagi, ya toh. Nanti dapat hadiah. Jangan. Tunggu dulu ya. Wes, Rum. Bentar presentasi lagi. Struktur organisasi kelompok olahan pangan. Pelindung Kepala Desa Bapak Wito, ketuanya Pak Priyatin, Sekretaris Tri Utami, Bendara Mariani, Seleksi Produksi Sri Ambarwati, Pemasaran Oktavia Dwinur. Anggotanya ini ada 15. Organisasinya. Kita Pak? Kita Pak? Pas apa? Ya Pak. Ya Pak. Ya. Pal Pak, gagal nyine mati ku ya Pak. Ora iso piye ya. Piye belajar toh, ora iso. Belajar toh. Kayak belajar piye-piye ngono lho.
Saya konsumsi dari susu ini rasa anggur. Ini bervitamin bagi anak-anak Anda untuk mencerahkan kulit, bisa menambah tinggi badan juga bisa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil belajar menikmati apa itu? Susu. Ya, menikmati susu. Belajar oleh-olehnya susu. Oleh perut. Apa wi? Ini stroberi gitu ya. Rasa stroberi. Ya, ini apa? Coklat. Apa ini? Rasa coklat, Pak. Di coklat apa wi? Enak coklat apa, Pak? Melon. Satu orang satu ya. Satu orang satu, yo. Nih, gurunya juga dapat souvenir. Ini nggih outing kelas dan belajar ini tuh Mbak. Kayak dan belajar tentang cara berternak sapi perah dan pengolahan. Sampaikan kepada Bapak Sunario, Ibu Prihatin yang sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak kami khususnya kelas 9 untuk belajar bersama, sharing bersama, utamanya di usaha pengelolaan sapi perah. Semoga ini semua bisa membawa inspirasi, motivasi untuk anak-anak kami ke depannya. Mudah-mudahan bisa mengembangkan usaha seperti ini dan mudah-mudahan lebih besar. Amin. Jadi bekal mereka untuk cita-cita di masa depan. Jika sekali lagi saya ucapkan terima kasih jika anak-anak kami dalam berkunjung ke sini ada tutur kata yang kurang berkenan, perilaku yang tidak sopan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih segala fasilitasnya dari suku lunggu gupuhnya. Semoga ini membawa berkah barokah untuk keluarga panjenengan berdua. Amin. Selanjutnya itu mungkin dari kami. Nanti saya mohon di acara sambutan Mas Mario dan Mbak Prihatin, tolong panjenengan nanti bercerita. Kok iso di usaha gedine sakmene iki awale piye? Kan mboten mungkin ngerti-ngerti langsung gede ngeten iki nggih Mas Mario. Butuh perjuangan dan proses, dan itu menjadi sesuatu yang penting anak-anak. Jadi di acara sambutan monggo mungkin Mbak Prihatin atau Mas Mario cerita mawon jenengan dateng lari-lari piye to kok usaha ki iso gedine kaya ngene. Nanti di selanjutnya Mbak Anifah di acara lain mungkin ada pertanyaan, kita diskusi bareng-bareng dan sharing. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Kesepian ditinggal kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dari Bapak Supriyadi. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Sunario. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih atas kehadiran dan yang terhormat dari bapak-bapak ibu guru dari SMP 2 Panekan dan anak-anak siswa kelas 9 dari SMP 2 Panekan. Yang tak lupa sholawat serta salam kita tunjukkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita antu-antu syafaatnya nanti di hari akhir. Pertama-tama perkenalkan saya Pak Sunario yang kebetulan memegang peternakan ini, merintis peternakan ini juga. Dan kami mungkin di penyampaian
nggak begitu luwes ya, karena memang kami jujur aja basicnya peternak. Peternak itu pekerjaannya cenderung dia adaptasinya dengan sapi, dengan sabit, itu seorang peternak memang harus seperti itu. Dan kami mungkin kalau nanti dalam bicara kurang berurutan atau kurang luwes, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih adik-adik sudah hadir di sini, dan harapan kami dari adik-adik yang mungkin usianya sudah generasi Z ya Pak. Nah, harapannya nanti bisa mengambil hikmah dari kunjungan-kunjungan hari ini dan bisa menginspirasi adik-adik sekalian, nanti bisa untuk bekal ilmu mungkin di kemudian hari atau untuk memiliki usaha yang sama seperti kami. Dan itu yang ingin kami sampaikan dengan acara sambutan ini. Kalau nanti ada yang ditanyakan mungkin kaitannya dengan peternakan, bisa disampaikan di tanya jawab, mungkin ada tanya jawab. Dan ini kami mau menyampaikan sedikit gambaran sejarah dari peternakan kami yang kami rintis. Itu di awalnya kami jujur nggak pernah punya ilmu peternakan sapi perah sama sekali. Saya cuma terinspirasi dari teman, sebenarnya itu dari kata-kata teman. Itu katanya sapi perah itu selain dia bisa menghidupi diri sendiri, dia juga bisa memberi kontribusi kepada pemiliknya. Itu saya terngiang di pikiran saya, makanya saya berusaha mencoba. Itu saya bukan berbasic pendidikan peternakan, bukan. Saya jujur, pendidikan saya hanya lulus SD. Mungkin pendidikannya levelnya masih bagus adik-adik. Cuma dengan kemauan aja yang kuat dan tekad yang diniati dengan keyakinan nanti semua yang dikerjakan nanti bisa ada manfaatnya. Insya Allah dengan berjalannya waktu pasti tercapai. Pencapaian itu mungkin terkadang kalau di pengalaman saya juga ada titik jenuh. Jadi dalam perjalanan itu kadang kita jenuh pekerjaan kalau seperti ini terus. Tapi kita harus pandai-pandai memotivasi diri sendiri. Di saat kita kejenuhan itu muncul, kita harus bisa mengantisipasi untuk memotivasi diri kita sendiri. Makanya di dalam usaha itu tidak ada yang tercapai dengan seperti membalik telapak tangan. Itu waktu yang panjang, itu perjuangan, butuh keuletan, terus butuh lagi tawakal. Jadi diusahakan secara maksimal. Nanti setelah kita berusaha secara maksimal, kita berusaha memberi, menyandarkan apa yang kita usahakan itu nanti kepada yang kuasa. Nanti pasti ada celah keberhasilan. Tapi kita harus sabar menanti waktunya berhasil, itu kita harus sabar dan berusaha terus. Itu aja gambarannya kalau di dalam usaha seperti itu. Untuk mencapai keberhasilan apapun, mungkin di adik-adik sekarang masih dalam masa pendidikan, jangan pernah jenuh untuk belajar, karena intinya selama kita itu masih bernapas itu harus belajar terus. Selain belajar di bangku sekolah, harus belajar menyesuaikan kondisi lingkungan juga, harus belajar menjaga pergaulan. Kita harus komitmen, intinya di dalam untuk mencapai keberhasilan kita harus komitmen yang kuat. Jangan pernah untuk, maksudnya kita hanya malas-malasan. Itu biasanya rasa malas itu kalau kita enggak melawan dengan sendirinya, enggak ada yang bisa mengalahkan. Itu karena memang saya dulu sering di waktu rasa jenuh itu, rasa malas muncul mengalahkan semangat saya. Makanya kita harus tetap memerangi rasa malas itu dari diri kita sendiri. Dan kuncinya kita harus disiplin.
Karena kalau kita berusaha dalam usaha itu harus ada orang yang mempercayai kita. Itu harus disiplin, terpercaya, karena itu memang modal utama. Jadi karena kalau logikanya kalau kita di dalam sekolah Pak Guru itu punya kepercayaan ke murid-murid dengan bagus, otomatis harus dijaga dengan baik supaya nanti kedepannya kepercayaan itu kalau istilah kerennya mungkin di bahasanya kredibilitasnya itu terjaga. Insya Allah rezeki mengalir sendiri, usaha bisa berjalan dengan sendiri. Itu yang kami sampaikan, mungkin sedikit sejarah usaha Sampurah yang kami jalankan selama ini, karena mungkin masih banyak waktu yang harus nantinya itu lebih kesana lagi, mungkin tantangannya lebih berat lagi. Yang sebenarnya kalau potensi di sektor peternakan itu di desa itu masih bagus, di pedesaan masih bagus, dan itu bisa mendukung perekonomian. Itu aja yang kami sampaikan, mungkin ada kurang lebihnya, dan dari segala kekurangan kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pantun nggih. Pergi ke pasar membeli duku, pulangnya saya ulang, pergi ke pasar membeli duku, pulangnya naik sepeda. Jangan lupa membeli susu dan minum susu agar hidup kita bahagia. Amin. Tepuk tangan. Oke. Jadi hari ini mohon maaf Mas Naryo, saya sebagai guru merasa malu. Tadi Mas Naryo mengatakan saya ini lulusan SD. Tapi kalau kita melihat sambutannya, banyak kosakata yang tingkatannya bukan untuk orang SD tapi lulusan sarjana. Ngoten nggih Pak Dadang. Ada generasi, ada basic, ada kata basic, ada kata komitmen, dan itu tidak semuanya orang bisa. Nggih. Maka dari itu saya menggarisbawahi satu kata hari ini. Selama kita masih bernapas, jangan lupa untuk belajar. Dengan tekad yang kuat dan tawakal, satu lagi, dengan tekad yang kuat dan tawakal, semua kita serahkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang kita lakukan, yang penting itu baik dan positif, pasti Allah akan memberikan jalan yang baik. Buktinya jelas dari Mas Naryo. Luar biasa. Hari ini saya dapat pengalaman yang bagus, motivasi dari Mas Naryo, termasuk anak-anak, termasuk diri saya sendiri. Hari ini kita belajar banyak yang luar biasa. Oke, selanjutnya mungkin di tempat penampungan susu, pengolahan pakan, kemudian di pemeliharaan sapi perahnya, mungkin apa yang jenengan sampaikan, tanyakan kepada Mbak Prihatin sama Mas Naryo pulang lengkap. Saya berikan session tanya jawab untuk yang pertama untuk dua penanya. Kami persilakan. Siapa? Silakan duduk dari. Mungkin bisa diawali. Silakan. Mbak Salsa. Ya, perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Salsabila Zarastiani dari kelas 9B. Di sini saya akan mewakili kelompok saya untuk memberikan beberapa pertanyaan. Pertama, mengapa kualitas pakan sangat mempengaruhi hasil susu yang diproduksi? Tepuk tangan untuk saya. Saya mengulang kembali, mengapa kualitas pakan itu sangat berpengaruh pada kualitas susu. Sebelumnya cara cerita pengalaman dulu, ya. Saya balik sekarang. Mengapa kualitas kesehatan manusia ditentukan oleh makanan yang bergizi? Buktinya apa? Kemarin saya kesini sama Mbak Prihatin itu dikasih susu 1 liter, sampai di rumah saya rebus 70 derajat, saya kasih madu, saya kasih jahe, ya. Alhamdulillah
istri saya yang sakit minum beberapa hari karena saya kurang begitu suka susu, mohon maaf Mas Naryo. Tapi istri saya itu minum mau sakit tidak jadi, ya. Terus kemudian saya minum saat itu juga 1 bulan yang lalu. Itu akhirnya saya menjadi suka untuk minum susu karena kaya manfaat. Ya, semenjak itu saya berpikir bahwa konsumsi susu itu sesuatu yang sangat penting, walaupun sebelumnya saya kurang suka. Ya, ternyata manfaatnya luar biasa untuk daya tahan tubuh. Sekali lagi Mas Naryo, pertanyaan dari Dik Salsa, mengapa kualitas makan itu sangat berpengaruh pada produksi susu? Terima kasih pertanyaannya, mau saya jawab ini. Kaitannya dengan kualitas pakan itu memang sebagai tolak ukur utama di manajemen peternakan. Jadi logikanya kalau nutrisi yang diberikan itu asal-asalan, nanti kualitas susu juga jelek. Terus nanti bisa berdampak di sektor usaha itu sendiri. Logikanya kalau kita sebagai manusia, kita makannya asal-asalan, bisa enak dipangan, nek gak enak juga berupaya, iya, itu nanti berdampak pada kesehatan kita. Sama, hewan pun juga seperti itu. Jadi sebenarnya cuma kalau di Indonesia itu belum diberlakukan sih undang-undang kesejahteraan hewan itu belum familiar. Tapi kalau di kesejahteraan manusia itu memang diprioritaskan utama. Makanya kalau seperti di luar negeri itu sapi itu dipukul aja nggak boleh. Makanya kalau di tingkat peternakan sapi itu, kalau di sapi perah itu intinya kalau kita mau belajar nggak ada batas ilmu. Jadi selama kita gali terus ada temuan-temuan, oh ternyata kurang seperti ini untuk menunjang si kesejahteraan hewan itu sendiri, menunjang produksi, nanti berdampak di nilai ekonomisnya. Itu kalau di sapi perah panjang banget. Makanya rata-rata kalau mahasiswa yang ambil studinya di sapi perah itu cenderung lebih lama, banyak materi. Beda sekali kalau kita bandingkan dengan sapi potong. Sapi potong hanya kita masih makan, nanti setelah gemuk kita potong, itu sudah selesai urusan. Tapi kalau di sapi perah ada hitungan nanti di kualitas produksi susu, di reproduksi itu istilahnya sapi untuk melahirkan kembali. Banyak sekali ilmu yang dipelajari. Makanya kalau nanti adik-adik ada yang suka di ilmu peternakan, sampean sekolah ke jurusan kedokteran hewan atau di fakultas peternakan. Itu nanti selain sampean punya ilmunya langsung pengen membuat usaha peternakan, sampean bisa menyumbangkan ilmu sampean itu nanti disampaikan ke peternak-peternak sekitar di desa-desa. Itu nanti bermanfaat juga. Jadi selain kita dapat ilmu, dapat nilai ekonomisnya dari usaha kita bisa memberikan ilmu kita ke peternak-peternak di pedesaan. Dan itu bisa mendukung sektor perekonomian pedesaan juga. Itu makanya harus kunci pokoknya di sapi perah memang nutrisi, karena berdampak di kualitas susu. Itu tadi waktu saya datang di pos penampungan, mungkin yang sempat ketemu saya, susu kan saya tes semua tadi. Sebelum masuk pos penampungan itu ada standar minimal susu yang mau dibawa ke pabrik. Kalau nggak lolos tes itu ditolak di pos penampungan, karena prinsipnya susu itu harus kualitasnya harus bagus, harus asli, harus bersih juga. Jadi di susu prosedurnya seperti itu. Jadi nggak boleh susu asal putih, nggak boleh. Dan jangan-jangan putihnya nanti air ditambah warna putih, itu nggak bisa. Jadi kalau susu harus asli, bersih, dan cepat. Maksudnya cepat dibawa ke penampungan, karena nanti kalau seperti tadi susu yang ada di milk dibiarkan selama lebih dari 2 jam,
itu kualitasnya juga sudah rusak. Makanya harus segera dituang di peralatan mesinnya untuk didinginkan. Karena pada prinsipnya makanan yang berprotein tinggi seperti susu itu rentan sekali tercemar bakteri. Makanya peralatannya juga harus ikut prosedurnya pabrik, nggak boleh asal-asalan. Terus mungkin kalau dijadikan makanan yang siap saji itu harus prosedurnya diikuti juga. Dan untuk mengikuti intinya untuk mengikuti prosedur seperti itu ada banyak belakangan. Mungkin nanti kalau adik-adik ada yang ingin tahu cara mengolahnya susu, ada di dalam. Tapi sementara ini belum secara penuh sih, karena kami tempat produksinya masih jadi satu dengan dapur. Karena kebetulan kami bikin tempat produksinya belum selesai. Itu yang kami sampaikan kaitannya dengan nutrisi pakan, itu pengaruhnya penting banget untuk hewan, itu logikanya ya seperti itu. Jadi kami di manusia sendiri mungkin kalau kekurangan nutrisi dampaknya juga panjang. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.